Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bedah Buku Multipliers. Tapi kali ini saya akan baca lewat versi digitalnya ya, karena lebih enak dibawa kemana-mana. Jadi kita sekarang masuk ke dalam bab yang ketiga, judulnya The Liberator. Ini yang sebelumnya kan mungkin teman-teman sudah nonton. Judul babnya nah The Talent Magnet ya. Jadi multipliers itu orang-orang yang memang punya kayak semacam daya tarik ya dari orang-orang sekelilingnya, yang merasa bahwa kalau mereka dipimpin sama para multipliers ini, mereka akan berkembang. Jadi talent itu banyak datang. Pertanyaannya kenapa? Nah, di bab ketiga ini ada jawabannya. Karena para multipliers adalah orang yang the liberator, orang-orang yang punya kemampuan untuk membebaskan. Seperti apa tuh? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Istilah liberator itu mungkin ya asal katanya adalah liberation ya, jadi kemerdekaan, kebebasan gitu. Liberty juga bisa. Nah, berarti liberator adalah orang-orang yang punya kemampuan membebaskan. Apa yang dibebaskan? Nah, tentu saja dalam hal ini adalah talent ya. Jadi para multipliers adalah orang-orang yang memang dianggap oleh para talent tadi yang suka ada di dekat mereka itu sebagai orang-orang yang mampu membebaskan. Nah, detailnya gimana ya kita bahas ya. Nah, bab ini tuh dimulai dengan dua kisah yang cukup berlawanan ya. Pertama, Lee Wiseman itu menyebutkan kisah orang namanya Michael Chang, yaitu orang yang mulai karir, kemudian seiring waktu ya dia punya kesadaran bahwa sebenarnya keberhasilan dia ketika menjadi seorang pemimpin itu bukan ketika dia berhasil menunjukkan dirinya sendiri sebagai orang yang bertalenta, tetapi ketika dia berhasil membangun orang-orang lain di sekitar dia. Nah, ini dilawankan dengan tokoh lain yang namanya Kate ya. Kate ini kebalikannya. Jadi Kate sama Michael Chang itu orang-orang yang sama-sama punya kemampuan sebagai individu kontributor tuh hebat banget. Nah, bedanya si Michael Chang tadi menyadari ya bahwa seiring waktu dia itu butuh mengembangkan orang, dia butuh mengapresiasi orang, dia butuh melibatkan orang. Kesuksesan dia adalah kesuksesan dari orang-orang di sekitar dia. Nah, Kate kebalikannya. Kate punya kecenderungan untuk menjatuhkan ide orang. Mungkin ini nggak disadari ya, mungkin ini terjadi karena si Kate ini memang highly capable, anggaplah begitu ya, sehingga pendapat orang mungkin pada awalnya terkesan ya tidak seakurat, tidak sebaik pendapat dia gitu kan. Nah, perlu kita ingat bahwa para multipliers berawal dari individual kontributor yang jago banget biasanya gitu. Nah, maka ada kecenderungan untuk ya punya ambisi yang sangat tinggi, punya kecenderungan untuk ngasih sesuatu yang luar biasa, punya kecenderungan untuk ngasih sesuatu yang di luar standar gitu ya. Nah, ketika seseorang menjadi diminisher ya, lawan multipliers, maka dia memang cenderung untuk menjatuhkan orang gitu ya. Nah, seorang multiplier itu menyadari bahwa justru kali ini keberhasilan dia adalah ketika dia berhasil mengangkat kemampuan yang terpendam yang mungkin tidak seperti dirinya, tetapi secara kolektif itu ada di dalam diri masing-masing orang yang tentu saja belum kelihatan ya, baru kelihatan setelah dibebaskan itu tadi. Nah, maka liberator di sini dilawankan dengan tiran. Kita mungkin mendengar istilah tiran itu kesannya tiran atau diktator yang ada di sebuah negara begitu ya. Ya, tentu saja kalau di sebuah negara tentu skalanya sudah sangat besar, tapi sebenarnya di dalam skala yang lebih kecil tiran itu ada gitu kan. Yaitu apa? Nah, ciri-cirinya di sini. Jadi seorang tiran itu sederhananya adalah kalau dia mimpin sebuah tim, maka orang itu terus merasa berada di bawah tekanan. Ya, tense gitu ya. Jadi istilah lainnya sih adalah a tense leader. Nah, tense leader tuh orang yang kalau mimpin timnya merasa selalu di bawah tegangan. Jadi ini tidak untuk mengatakan bahwa nanti kalau seandainya orang jadi multipliers itu maka timnya akan senang, happy terus, enggak. Tim itu akan selalu ada dalam tegangan, tapi jenis tegangannya beda. Di sini adalah jenis tegangan, ini si tiran ini ya, jenis tegangan yang cenderung bikin orang akhirnya main aman ya, karena takut salah, karena takut disalahkan, karena takut dijatuhkan, karena takut memberikan sesuatu yang mungkin akan dianggap jelek, maka orang berada dalam tegangan lebih karena
ya cari aman aja gitu. Nah, ini biasanya muncul karena tadi perilaku para diminisher yang mungkin cenderung menjatuhkan ide orang, menjelekkan ide orang, bahkan berkata-kata yang mungkin sangat kasar gitu ya. Kalaupun tidak kasar, bentuknya mungkin berupa sindiran atau kalimat-kalimat yang sifatnya menjatuhkan mental lah. Nah, sebaliknya multipliers nanti kita akan lihat tuh bukan orang yang juga gampang-gampangin, soft gitu ya. Tidak, multipliers adalah orang yang juga menciptakan ketegangan, tapi mungkin istilah sekarang namanya ketegangan kreatif ya. Ketegangan yang membuat orang excited, ketegangan yang melepaskan kemampuan seseorang, ketegangan yang membuat orang berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, ada satu yang menarik ya di bab ini, bahwa Lee Wiseman itu menyoroti apa penyebab banyak organisasi cenderung menghasilkan diminisher daripada multipliers. Nah, dia mengkritik sebuah tradisi, yaitu yang namanya hierarki ya. Jadi hierarki itu kan ya mungkin lahir dari budaya birokrasi yang tentu saja maksudnya awal mulanya bagus ya, untuk menciptakan pembagian tugas supaya tugas-tugas itu terselesaikan dengan baik, supaya ada pembagian tanggung jawab yang merata. Tapi sekaligus efek samping dari hierarki adalah membuat orang kemudian merasa yang di atas itu seperti punya kuasa atas yang di bawah, yang di atas itu seperti merasa lebih tahu dari yang di bawah. Lee Wiseman tuh lucu gitu ketika dia pernah ada di sebuah situasi di satu tim yang mungkin berlatar belakang militer gitu ya. Lalu ada anggota tim itu yang pas mau ngomong sama atasannya pakai istilah begini nih, permission to speak freely, permission to speak openly. Pak, mohon maaf Pak, minta izin untuk bicara secara terbuka. Nah, gitu kan. Ya, anggaplah saat itu momennya adalah atasannya mengizinkan gitu. Tapi pertanyaan menarik dari Lee Wiseman adalah kenapa mesti minta izin gitu ya. Nah, ya tentu saja organisasi militer memang dibentuk ya seperti itu, dibentuk dengan hierarki yang sangat kokoh. Nah, di organisasi lain mungkin tidak sekaku di militer, tapi hierarki memang cenderung akan menciptakan diminisher ya. Nah, tapi di sisi lain organisasi di zaman sekarang yang mungkin berniat lebih agile tentu saja ya akan melihat skema ini jadi tidak menguntungkan. Ini karena itu membuat tadi ya orang merasa lebih cari aman, orang merasa takut berbuat salah, orang takut bereksperimentasi. Bagaimana kita mungkin bisa berinovasi kan gitu kan. Nah, lawannya dari tense leader tadi yang menjadi ciri-ciri diminisher, maka multipliers itu adalah orang-orang yang menciptakan suasana intens. Jadi lawannya tense ya, tegang karena takut salah, adalah intens. Intens itu mungkin dalam bahasa ya mungkin yang lebih mudah kita pahami intensif lah gitu ya. Kalau mungkin pernah ngalamin mau persiapan kuliah, intensif bimbel gitu kan. Itu kan sebuah ketegangan juga, tetapi ketegangan yang menghasilkan kreativitas. Ketegangannya justru membuat orang berani mencoba, bereksperimentasi, bukan ketegangan yang membuat orang untuk takut mencoba hal-hal baru gitu. Sehingga multipliers ya sebagai lawan dari diminisher itu membebaskan orang dari tekanan yang muncul dari corporate hierarchy gitu ya. Mereka membebaskan orang untuk berpikir, untuk berbicara, untuk bertindak dengan alasan yang jelas. Ya, mereka menciptakan lingkungan sehingga ide-ide yang terbaik itu bisa muncul. Sehingga orang itu bisa memberikan yang terbaik dari yang dia bisa. Dengan kata lain, multipliers itu memberikan orang izin untuk berpikir. Nah, ya ini kurang lebih definisinya liberator seperti itu ya. Ada satu kutipan menarik ya, kisah tentang orang namanya Robert di sini ya. Robert ini dikisahkan oleh koleganya ya sebagai orang yang very good at disarming you. He is a commoner, one of us. Even if you work 3 levels below him, he still wants to know what you think. Jadi leader yang namanya Robert ini itu seorang multiplier ya. Itu punya habit, punya kemampuan untuk disarm tuh artinya gini. Orang itu suka karena tadi ya takut salah, jadi suka akhirnya di hadapan para pimpinan itu suka tegang gitu ya, suka khawatir, jadi suka masang kuda-kuda supaya aman gitu, supaya bisa kabur kalau disalahkan. Nah, disarm tuh artinya Robert ini pandai untuk membuat orang merasa nggak perlulah kayak gini, ini bapaknya atau ibunya nyantai kok, nah gitu. Nah, multiplier tuh kayak gitu.
Multiplier adalah orang yang mampu membuat orang untuk merasa santai, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sehingga tadi dikatakan bahwa orang yang bahkan 3 level di bawah itu tetap mau bicara terbuka sama dia, karena dia tahu, mereka tahu ya, bahwa si pemimpin ini adalah orang yang sangat menghargai ide-ide. Nah, dan ide-ide itu tidak mesti langsung bagus kan. Ide itu adalah sesuatu yang mungkin awalnya jelek, tetapi justru kemampuan seorang multiplier menghargai ide tadi, memancing ide-ide tadi, akan membuat orang kemudian berada di lingkungan yang merasa berada di lingkungan yang merdeka, yang mereka bebas untuk berpendapat gitu. Nah, salah satu ciri khas dari Robert adalah dia itu punya pembawaan yang tenang, sehingga di momen ketika ada tekanan dari manajemen atas ya, dan timnya tahu lah ya, timnya tahu bahwa si Robert ini dapat tekanan gitu, sehingga mereka expect dalam meeting sama Robert ini mereka akan dapat tekanan juga ya, turun dari atas gitu ya. Tapi yang terjadi adalah Robert ini sangat tenang dan selalu mengajak timnya untuk fokus ke hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Caranya gimana? Caranya adalah mengajukan pertanyaan. Dia mengajukan pertanyaan misalnya gini, what can we do to differentiate ourselves right now? Oke, keadaan ekonomi agak susah, manajemen punya direction tertentu. Kalau gitu tim kita bisa apa? Kalau gitu kita bisa kasih value added apa ke pelanggan kita? Kalau gitu biar pelanggan kita tetap mau beli, kita mesti tawarin apa? Biar mereka ngerasa tetap dapat value di layanan kita mesti ngapain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan ke timnya, sehingga membuat timnya tuh lebih fokus untuk mikirin jawab itu daripada memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka gitu. Nah, ini membuat orang tidak lagi merasa tense tadi ya, tegang karena takut salah, takut dipecat, takut bubar timnya, tapi membuat orang mengalihkan ketegangan itu ke ketegangan kreatif ya, yaitu membuat orang merasa intens untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, sehingga ada kesimpulan ya dari kolega-koleganya, with Robert, it isn't about him, he makes it about you and about getting the best work from you. Jadi kalau kamu kerja di bawahnya si Robert, itu nggak pernah soal dia, tapi ini soal kita dan soal orang-orang di sekitar kita. Jadi dia tuh betul-betul kayak, mungkin orang sekarang nyebutnya sebagai servant leader ya, pemimpin yang melayani. Nah, tetapi nanti jangan salah nih ya, dia bukan berarti soft lagi ya, bukan berarti orang yang tidak peduli pada hasil, yang penting timnya bahagia, enggak. Dia justru orang yang sangat berorientasi kepada data, tetapi tadi ya mengajak orang untuk mengeluarkan yang terbaik yang mereka bisa. Nah, sehingga di sini dilawankan ya, kalau seorang tiran itu create a tense environment that is full of stress and anxiety. Nah, liberators like Robert itu create an intense environment that requires concentration, diligence, and energy. Jadi daripada menjadi orang yang membuat suasana tertekan dan cemas, maka itu orang multiplier itu berusaha menciptakan lingkungan sehingga orang itu bisa berkonsentrasi ya, bisa mengeluarkan energi terbaiknya. Nah, Lee Wiseman kemudian mencoba untuk menemukan apa sih sebenarnya ciri-ciri kalau kerja di bawah orang yang punya kemampuan liberator ini. Pertama adalah kalau dari luar ya, ide itu gampang banget keluar, ya kan? Yang kedua, orang itu gampang belajar dan beradaptasi. Yang ketiga, orang itu bisa kerja secara kolaboratif. Yang keempat, masalah yang kompleks itu lebih mudah untuk diselesaikan. Dan yang terakhir adalah masalah-masalah yang susah itu bisa mudah untuk dicari solusinya. Nah, pertanyaannya kok bisa begitu? Nah, ternyata dia ketemu beberapa ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah para liberator itu sebenarnya orang yang sangat direct kalau ngasih feedback. Beberapa mungkin ya dalam budaya tertentu kedengarannya agak keras gitu feedbacknya. Nah, tetapi feedback itu selalu feedback yang berada dalam potongan yang tepat, sehingga bisa diabsorb, bisa dikunyah ya, bisa ditelan sama penerimanya sebagai feedback yang kemudian bisa di follow up. Nah, ini menurut saya ilmu feedback zaman sekarang tuh benarnya di sini. Ilmu feedback itu sekarang bicaranya bukan sandwich feedback ya, tetapi bicara soal behavioral feedback, feedback yang berorientasi pada perilaku, sehingga si penerima feedback itu kemudian bisa segera memfollow up feedback itu, ya kan? Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang kedua itu dia ambil dari contoh orang yang mungkin kita kenal ya, namanya Steven Spielberg ya.
Steven Spielberg itu sutradara yang cukup terkenal, film-filmnya kemungkinan di antara kita banyak yang suka gitu ya. Paling enggak kalau kata Spielberg di antara 10 film favorit kita kemungkinan satu punya ya Steven di direct sama Steven Spielberg. Nah, Steven Spielberg itu menariknya kalau diteliti ya, dia punya ciri-ciri multiplier karena banyak orang pengen kerja bareng dia. Lebih karena kalau kamu kerja bareng dia maka kamu akan ngerasa kamu tuh growing, kamu bertumbuh. Nah, kenapa? Karena salah satu ciri-cirinya adalah Steven itu suka mengajak orang untuk memulai ide yang beda, yang baru, yang menarik, meskipun itu di awalnya jelek. Nah, karena nanti ada kutipan bagus ini, all good ideas start as bad ideas. That's why it takes so long. Ini kalimat yang saya suka banget ya, karena zaman sekarang itu kan orang segala-galanya pengen cepet. Orang itu pengen berinovasi katanya, tetapi juga sekaligus pengen cepet-cepet hasil inovasinya itu bikin efisien. Nah, untung gede. Padahal dalam sejarahnya sesuatu yang sangat inovatif selalu butuh waktu lama. Nah, contoh lah penemuan handphone aja. Dari handphone ditemukan sampai handphone itu kayak sekarang ya, dipakai sehari-hari nggak lepas dari keseharian manusia, itu kan butuh puluhan tahun, bener nggak? Dimulai dari pertama kali komputer ditemukan sampai sekarang gitu tuh kayaknya sehari-hari pakai komputer, dibawa kemana-mana dalam bentuk laptop, dalam bentuk iPad, tablet gitu ya, itu kan butuh puluhan tahun juga. Dimulai dari lahirnya mobil sampai sekarang itu sehari-hari kita nggak bisa lepas dari mobil, paling tidak di kota-kota besar, itu juga butuh puluhan tahun gitu, bahkan mungkin 100 tahun lebih kalau dihitung sampai sekarang. Nah, artinya hal-hal yang baru itu butuh waktu, tetapi kenapa kok kita akhirnya di masa sekarang bisa menikmati sebuah inovasi? Ya karena zaman dulu ada orang yang mau berinvestasi memulai sesuatu yang saat itu masih jelek. Handphone di zaman dulu kan gede banget ya, kalau kita lihat zaman sekarang mana bisa. Jangan, nggak usah ngomong handphone yang baru ditemukan ya, handphone zaman saya kuliah aja di compare zaman sekarang itu kan jelek banget kan. Di masa itu udah keren ya, tapi zaman sekarang kan kayak jelek banget. Nah, tapi itu tadi, all good ideas start as bad ideas. That's why it takes so long. Jadi memang selalu butuh waktu untuk menghasilkan sebuah ide yang sangat baik. Tapi mulailah ide itu, mulailah dari ide yang kelihatannya jelek tadi gitu. Nah, yang terakhir adalah dia menemukan multiplier dari seorang guru ya. Jadi ada guru yang dia temukan di sebuah sekolah itu setiap kali ada momen kelulusan tuh diapresiasi oleh banyak orang yang bukan cuma murid tapi juga orang tua gitu, karena guru ini tuh selalu meng-create pembelajaran yang membuat orang tuh kemudian pengen ngasih yang terbaik. Nah, jadi singkat cerita banyaklah prestasi murid-muridnya dari pelajaran dia. Tetapi menariknya kelas dia itu bukan kelas yang nyantai, bukan kelas yang high. Jadi in his class katanya, gurunya namanya Pak Patrick Kelly ya. In his class, he doesn't tolerate laziness. You're always working, thinking things over, and seeing your mistakes so you can learn from them. Jadi di tangan seorang multipliers itu orang itu nggak bisa males-malesan. Orang itu harus berpikir keras, orang diajak effort gitu ya. Nah, ketika salah diajak cari solusinya, diajak untuk memikirkan gimana caranya bisa lebih baik. Nah, itu yang bikin kemudian orang memang growing lebih baik dari biasa. Maka kelasnya si Pak Patrick ini katanya diminati banyak siswa gitu. Nah, kan orang tuanya sendiri ketika ada kesempatan untuk ketemu, wah ini kok saya jadi pengen sekolah lagi nih gara-gara di kelasnya si bapak ini gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata seorang multipliers ya, dalam konteks dia menjadi liberator tadi, dia tuh menciptakan sebuah iklim yang hybrid ya. Hybrid itu adalah satu sisi dia meng-create comfort ya, tapi di sisi lain dia juga meng-create pressure gitu ya. Jadi dalam bahasa lain adalah I give you space, you give me back your best work. Saya kasih kamu ruang buat bikin kesalahan, tapi kamu harus kasih yang terbaik yang kamu bisa. I give you permission to make mistakes, you have an obligation to learn from the mistake and not repeat them. Saya izinkan kamu untuk berbuat salah,
tapi kamu harus belajar dari kesalahan dan jangan ulangi lagi kesalahan. Ini kalimat yang dulu saya ingat pernah dengar nih dari seorang presidir di tempat kerja saya yang lama ya. Presidir itu pernah bilang begini di sebuah sambutan di kalau nggak salah manajemen trainee gitu, bilang ini, di company orang tuh bisa atau boleh berbuat salah. Nggak mungkin orang nggak salah jadi boleh berbuat salah. Yang penting adalah setiap kesalahan dipelajari, diperbaiki. Yang tidak boleh adalah membuat kesalahan yang sama persis tanpa perbaikan. Nah, karena itu akhirnya kita reckless ya, kita bodoh amat gitu. Tapi kalau kita berbuat kesalahan yang berbeda-beda ya karena tidak diperhitungkan sebelumnya, itu lain ceritanya. Tapi bahwa kesalahan itu mungkin terjadi, ya mungkin. Ya. Tapi pertanyaannya adalah apa pelajarannya dan bagaimana itu kemudian bisa diperbaiki. Jadi kalaupun ada kesalahan lain nanti itu kesalahannya harusnya berbeda, tidak sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang bikin orang kemudian growing. Nah, sekarang prakteknya gimana? Real-realnya kalau kita pengen jadi liberator itu apa yang mesti kita latih? Apa yang mesti kita lakukan? Satu, ada latihan namanya create space, ya, menciptakan ruang. Nah, cara kita menciptakan ruang adalah kita perlu restrain ourselves. Kita perlu belajar menahan diri. Karena kan kita itu jago ya. Kalau kita tadi pengen jadi multiplier kan kita tuh aslinya kan orang yang jago, orang yang capable. Maka caranya adalah dengan menahan diri, persis kayak orang tua yang lagi melatih anaknya sesuatu, melatih anaknya makan, melatih anaknya jalan, itu kan harus berlatih untuk menahan diri, untuk tidak gendong buru-buru supaya anaknya bisa jalan, untuk tidak nyuapin buru-buru karena pengen anaknya itu belajar makan gitu kan. Begitu juga dengan anaknya lagi bikin PR ya, orang tuanya tentu saja tahu cara bikin PR itu, tetapi kan harus nahan diri karena anaknya harus nyoba sendiri karena itu PR-nya anaknya gitu kan. Nah, kemudian cara untuk create space adalah dengan mengurangi rasio antara berbicara dan mendengarkan. Jadi kita sebagai accidental diminisher gitu ya, orang yang suka tidak sadar menjadi diminisher itu kan karena sebenarnya kita tuh banyak ide lalu kita jadi banyak ngomong. Maka dari itu kita mesti lihat porsi saya ngomong itu mau saya latih maksimal seberapa banyak. Jadi kalau saya memimpin rapat, memimpin meeting, saya akan bicara maksimal berapa menit. Nah, sehingga saya akan lebih banyak untuk mendengar gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita mendivine satu ruang untuk tim itu bisa discovery. Nah, di dalam ruang apa? Kan tadi ya, seorang multiplier itu juga bukan orang yang soft yang semuanya boleh, enggak juga. Ya, kalau gitu nanti bisa bahaya juga ya. Jadi salah satu ciri-ciri leader yang matang sebenarnya adalah bisa melakukan namanya calculated risk ya, bahwa dia tahu atau mungkin divine learning cost lah gitu ya, dia tahu bahwa anggota timnya ini mungkin akan bikin salah tapi dia perhitungkan kesalahan itu yang nggak sampai merugikan perusahaan sampai terlalu besar lah gitu ya, atau mungkin membuat kesalahan yang sangat fatal sampai kena mempertaruhkan nyawa misalnya. Nah, jadi memang sengaja tuh di create space-nya. Dalam space apa orang bisa berkreasi. Nah, disitulah kemudian orang bisa nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, seorang liberator itu adalah orang yang demand people's best work. Jadi selalu minta timnya itu untuk ngasih yang terbaik. Nah, di subbab ini tuh ada kisah menarik tentang Henry Kissinger. Jadi ya mungkin orang yang belajar ilmu politik punya apa ya, semacam mixed feeling ya tentang Henry Kissinger ini, tapi kita ambil aja contoh baiknya ya. Dia Kissinger orang sangat terkenal di Amerika ya, tahun politik yang sangat penting lah. Dia punya banyak peran dalam membangun diplomasi di Amerika dengan negara-negara lain. Nah, singkat cerita begini, Henry Kissinger itu selalu punya pertanyaan ya kalau timnya bikin report ke dia gitu ya, habis analisa macam-macam geopolitik mungkin, report itu selalu ditanya, ini udah your best work belum? Nah, ditanya begitu, biasanya sih kayak anak gue jadi ragu-ragu kan, belum sih, ada yang bisa saya perbaiki. Yaudah, perbaikin dulu. Pas dia datang, ini udah best work belum? Ya sebenarnya sih mana sebentar ada data yang saya bisa perbaiki lagi, jadi perbaikin dulu. Nah, dia tanya begitu beberapa kali sampai si anggota timnya jawab, ya ini udah yang bisa terbaik yang saya lakukan sampai saat ini. Ya udah kalau itu baru saya baca. Jadi bukan berarti dia tuh tadinya sudah baca kemudian dia menemukan kurang, enggak, tapi dia hanya mau membaca sesuatu yang kata orang yang bikin itu sudah best work.
Nah, ini menarik ya. Jadi di sisi lain ya, orang ini ngasih kesempatan orang untuk bikin salah, untuk nyoba-nyoba, eksperimentasi, diukur-ukur. Tapi pada sisi yang lain lagi adalah seorang liberator itu selalu minta orang untuk kasih effort. Nah, di sini ada cerita menarik lagi, seorang pelatih basket kalau nggak salah ya, rugby itu apa namanya, football ya. Nah, itu yang selalu nanya sama murid-muridnya, tadi di pertandingan tadi kalian sudah ngasih yang terbaik belum? Nah, murid-muridnya kebanyakan alamiahnya jawab gini, nah kan tadi kita menang pak, gitu ya. Nah, dia kalau jawab begitu, dia nanya lagi, iya saya tahu kita menang, tapi pertanyaannya kalian sudah ngasih yang terbaik atau belum? Nah, pertanyaannya sangat penting, sangat krusial, karena disitulah kata kuncinya. Menang itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kamu sudah ngasih yang terbaik belum? Karena bisa jadi kamu menang karena beruntung, lawanmu lagi jelek misalnya gitu ya, atau ya mungkin cuaca menguntungkanmu misalnya begitu. Tapi pertanyaan adalah apakah kamu sendiri sudah berusaha yang terbaik? Sebab kalau kamu kasih yang terbaik, maka kemungkinan menang berikutnya jadi lebih tinggi. Tetapi kalau kamu sebelumnya belum ngasih yang terbaik, maka menangmu tadi sebenarnya kebetulan next time kamu akan ngasih effort yang so-so dan kemungkinan kalah jadi lebih besar. Nah, sehingga salah satu ciri ya dari mengajak orang untuk doing best work adalah membedakan antara si best work tadi dengan outcomes. Jadi bedakan antara usaha dengan hasil. Ya, hasil itu somehow dampak dari usaha. Ya, tapi hasil belum tentu menggambarkan usaha. Bisa jadi usahanya biasa aja, kebetulan hasilnya bagus. Nah, si multipliers nggak mau begitu. Multipliers maunya adalah kamu kasih dulu yang terbaik, nanti hasilnya akan ngikut. Bisa jadi hasilnya bagus, bisa jadi tidak. Bisa jadi kita beruntung ya, pas lagi usahanya bagus, beruntung kita menang gitu ya, dapat sesuatu yang bagus outcome-nya. Bisa juga nggak. Tapi in the long run, kalau usaha kita sudah kasih yang terbaik, kemungkinannya akan lebih tinggi. Nah, yang ketiga, praktek latihan adalah generate rapid learning cycles. Nah, tadi kata kuncinya, seorang multiplier adalah orang yang meng-create sistem supaya orang itu mau belajar terus, supaya orang mau meneliti kesalahannya, kemudian memperbaiki atau belajar dari keberhasilannya, mana-mana yang bisa diulangi. Nah, maka salah satu praktek yang menarik dari seorang multiplier adalah kalau dirinya sendiri itu melakukan kesalahan, itu tidak segan untuk mengadmit dan membagikan dan menceritakannya. Jadi nggak ragu menceritakan kekurangan atau kesalahan dia, baik itu di masa lalu sehingga ngasih inspirasi ke orang lain bahwa oh dia juga pernah salah kok gitu, maupun di masa sekarang, bahwa mungkin dalam situasi yang kita lagi meeting, lagi ada project ini, at some point saya kemarin juga bikin salah gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah kemudian insist on learning from mistake. Jadi sudah mengadmit dan mengakui kesalahan, pembelajarannya apa kata kunci pembelajaran itu yang lebih penting. Jadi menariknya adalah kalau kata Alice Wiseman, tiran sama liberator itu dua-duanya sama-sama tahu bahwa kesalahan itu pasti terjadi. Nah, bedanya seorang tiran itu akan siap-siap ngetok kepala ya. Ngetok kepala orang yang bikin salah. Sementara seorang liberator itu berusaha untuk ngajakin orang belajar dari kesalahan sebanyak mungkin. Jadi satu kesalahan itu dipelajari sebanyak mungkin. Nah, the highest quality of thinking cannot emerge without learning. Kita nggak mungkin bisa berpikir secara mendalam kalau kita nggak belajar. Nah, learning cannot happen without mistakes. Nggak mungkin kita bisa belajar kalau nggak ada yang namanya kesalahan. Liberators get the best thinking from people by creating a rapid cycle between thinking, learning, and making and recovering from mistakes in order to generate the best ideas and create an agile organization. Ini kalimat saya suka banget. Jadi para liberator itu ya pengennya dapat pemikiran, ide-ide yang terbaik ya. Caranya adalah meng-create putaran cepat ya, secepat mungkin antara berpikir, ya belajar, kemudian ya kalau bikin kesalahan segera merecover gitu ya. Nah, sehingga lama-lama ide-ide itu makin tajam gitu ya. Tadi ya kalimat Steven Spielberg tadi itu ya,
semua yang bagus itu datangnya dari yang jelek dulu. Nah, makanya butuh waktu. Gitu ya. Mesti dikut bagus ya, yang bagus datangnya dari yang jelek dulu, makanya butuh waktu. Nah, sehingga kalau disimpulkan, menjadi seorang liberator itu adalah menjadi orang yang pertama-tama nahan diri ya, jadi mengurangi sebisa mungkin saya untuk jump in gitu, tapi saya juga memperhitungkan nahan dirinya mau seberapa banyak, seberapa besar, mana yang saya bisa tahan dan mana yang saya mesti masuk. Kemudian saya minta orang untuk kasih usaha sebaik mungkin di space yang sudah saya siapkan tadi. Nah, gitu ya. Jadi kalau pakai perumpamaan orang belajar renang tuh ya, belajar renangnya kan di kolam renang. Ya, di space itulah kamu bisa effort berenang. Kalau sudah jago di situ, baru misalnya kamu berenang di sungai yang arusnya deras atau di samudra, di laut begitu. Ya, ada tahapannya gitu. Nah, tetapi dia sengaja meng-create satu lingkungan, dan di lingkungan itu dia tidak terus campur terlalu banyak, karena dia akan biarkan orang untuk kasih best worknya di situ. Nah, jadi disitulah kemudian terjadi tadi ya, tegangan antara satu sisi orang nyaman karena tahu bahwa mereka itu aman di situ ya, tapi di sisi lain ya mereka harus kasih yang terbaik karena sudah aman kok, sudah disediakan tempat yang aman kok, so do your best. Nah, dari situ kemudian orang pelan-pelan akan growing gitu ya. Nah, inilah penyebabnya jadi masuk akal ya, kenapa seorang multipliers adalah seorang talent magnet. Karena orang ngerasa talentanya itu keluar. Soalnya apa? Disediain tempat buat keluar lewat kesalahan tadi gitu. Kesalahan yang diperhitungkan, kesalahan yang dijadikan tempat pembelajaran. Nah, itu dia yang bikin orang talentnya keluar. Ya wajar aja kalau kemudian orang pengen gabung di timnya para multipliers. Nah, kalau dibalik seorang tiran, ya mungkin lawannya dari diminisher gitu ya, tiran itu kan diminisher. Ya orang ngerasa bahwa kalaupun saya direkrut karena saya punya keahlian, ya, tapi keahlian saya nggak berkembang karena saya hanya digunakan keahlian saya nggak boleh salah, saya nggak boleh ngasih ide yang jelek gitu. Padahal kenyataannya manusia mah ya biasa aja ya, orang yang pandai ngisi, orang yang pandai punya ide bagus itu kan berawal dari ide buruk yang diulang-ulang gitu, dipelajari lalu kemudian jadi bagus. Sebuah ide itu tidak pernah datang dari ruang hampa ya. Sebuah ide selalu datang dari lewat iterasi. Maka, nah disinilah menariknya. Diminisher itu kadang-kadang lupa bahwa dia pun sebenarnya jadi jago dulunya ya gara-gara dia bikin salah. Nah, tapi ketika dia punya tim, dia nggak menoleransi kesalahan. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.